Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Matn Qatrun Nada wa Badis Sada karya Al-Imam Ibnu Hisham rahmatullahi alaih. Sekarang kita masuki pembahasan baru yaitu bab al-hal. Hal ini yudzakkar wa yu'annas. Kadang boleh hadhi haluk, boleh juga hadza hal. Hadhi halun atau hadza halun. Jadi yudzakkar wa yu'annas. Kadang-kala suatu lafaz seperti itu ya. Ada yang yudzakkar wa yu'annas. Dimudzakarkan, dimuannaskan. Nah, sehingga nanti kalau antum jumpai kok hal kok ternyata amilnya muannas itu enggak masalah. Enggak ada iskal di situ. Babul hal. Di sini al-muallif yaitu Ibnu Hisham rahmatullah alaih, beliau tidak menyebutkan definisi yang barakallahu fikum mencakup. Hanya menyebutkan secara global sehingga perlu diberikan definisi yang lebih mengena dan juga menyentuh serta memahamkan. Definisi sudah Anda sebutkan di sana, tidak jauh beda dengan yang ada dalam Mutamimah dan juga tidak jauh beda dengan yang ada dalam apa barakallahu fik dalam matan Jurumiyah. Dalam matan Jurumiyah. Yaitu hal adalah huwal ismul mansub al-mufassir. Kalau di sana liman bahama, limastabahama. Artinya sama, tak jelasan di sini lima khafiya wastatara minal hayat. Jadi hal itu adalah isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang masih tersembunyi dan tersamarkan keadaannya. Jadi menjelaskan apa? Keadaannya, yang seringnya diartikan dalam keadaan. Kalau maf'ul ajlih dalam apa kemarin? Dalam rangka. Maf'ul ajlih dalam rangka. Kalau hal dalam keadaan. Makanya seringnya sangat cocok jatuh setelah apa? Jatuh sebagai jawaban pertanyaan kaifa. Faham? Cuman antum harus pahami, yang jatuh setelah kaifa itu enggak semuanya hal. Paham ya? Lihat dari siyaknya, konteksnya. Kaifa jaa Zaidun? Kaifa jaa Zaidun? Nah, kaifa jaa Zaidun? Pertanyaannya, bagaimana datangnya Zaid? Kita jawab jaa Zaidun raqiban. Nampaklah kalau dia itu kaifa adalah isim istifham mabni al fathi fi mahalli nasbin hal muqaddam. Tahu dari jawabannya. Ada kaifa juga i'rabnya lain. Kaifa haluk? Dengan jawaban akan nampak i'rabnya. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Hali khairun. Kan disebutkan hali khairun. Sehingga kaifa di sini isim istifham mabni al fathi fi mahalli raf'in sebagai apa? Khabar muqaddam. Ketahuan dari jawabannya itu. Paham? Nah, memang hal cocok untuk apa? Jawaban pertanyaan kaifa, tapi dilihat siyak dan konteksnya. Seperti ini contohnya kaifa jaa Zaidun? Bagaimana datangnya Zaid? Jaa Zaidun raqiban. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan. Bisa dipahami, Bang? Jadi, untuk masalah mengi'rab dengan istifham itu kadang-kala dilihat dari jawabannya. Ya enggak? Man darabta? Man darabta, siapa yang kamu pukul? Zaidan. Berarti darabta itu fi'il fa'il, man isim istifham mabni sukun fi mahalli nasbin maf'ul muqaddam. Tahu dari jawabannya tadi. Ya enggak? Man anta? Man anta? Siapa kamu? Jawabannya man, ana Muhammadun. Berarti man itu kedudukannya fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Tahu dari jawabannya. Paham ya? Jadi jawaban terkadang pengaruh untuk mengetahui itu i'rabnya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Kita ulangi lagi dikit. Jadi isim mansub yang menjelaskan mufassir dan mubayyin. Mufassir maknanya mubayyin, menjelaskan lima khafiyah wastatara, sesuatu yang tersembunyi dan belum nampak. Apanya belum nampak? Keadaannya. Paham ya? Antum harus bisa bedakan ini ya, karena ini mirip dengan tamyiz. Kalau tamyiz nanti zatnya atau penisbahannya. Paham ya? Kalau tamyiz ini mirip. Kalau tamyiz al-ism al-mansub al-mufassiru lima khafiyah wastatara minad dawat wan nasab. Wan nisab, wan nisab. Nah, artinya apa? Artinya isim mansub yang menjelaskan sesuatu yang masih tersembunyi penisbahannya dan zatnya. Itu nanti tamyiz. Kalau ini yang tersembunyi apa? Keadaannya. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Bagaimana ya keadaan datangnya?
nangis, lari, jalan kaki atau berkendaraan, itulah butuh hal. Antum lihat sana, fawaidul hal. Faedah-faedah hal. Apa faedahnya? Fungsi tujuannya. Pertama, libayani hayatil fa'il. Untuk menjelaskan keadaan pelaku. Ja'a Muhammadun raqiban contohnya. Ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad telah datang dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang datang? Yang datang Bang? Muhammad. Pelaku bukan? Pelaku fa'il. Keadaannya bagaimana? Raqiban, berkendaraan. Bisa dipahami, San? Yang kedua, libayani hayatul maf'ul, untuk menjelaskan keadaan maf'ulnya. Raqibtul farasa musrajan. Aku mengendarai kuda dalam keadaan berpelana. Siapa yang berpelana? Kudanya atau akunya? Kudanya. Paham ya? Nah, bukan akunya. Kalau aku bercelana. Bedakan ya. Itu berpelana. Paham ya? Nah, raqibtul farasa musrajan. Sekarang kita lihat. Kita menjelaskan keadaan siapa di situ. Maf'ulnya itu farasnya, kudanya. Yang berpelana itu kudanya, bukan orangnya yang naik. Paham? Antum tahu pelana antum? Tahu pelana? Yang mana? Yang di atas kuda. Biasanya ada alas itu ya untuk naik, enggak langsung ke kuda langsung. Biasanya ada alas untuk dinaikin. Nah, barakallahu fikum, diletakkan di atas kuda itu. Nah, yang berpelana kudanya, bukan akunya, bukan mutakalimnya. Berarti menjelaskan apa? Maf'ul. Yang ketiga, libayani hayati kullin minhuma, untuk menjelaskan keadaan masing-masing keduanya. Laki tu Abdullah raqibaini. Itu jelas dengan musanna. Aku jumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa yang berkendaraan? Dua-duanya. Aku berkendaraan, Abdullah juga berkendaraan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada enggak yang ihtimal? Ada. Kalau antum di sana itu, contoh yang ketiga antum lihat itu, laki itu Abdullah, antum bikin mufrad raqiban, itu ada ihtimal, raqiban. Ihtimal yang berkendaraan aku atau Abdullah gitu loh. Tapi kalau dibikin musanna seperti itu clear sudah, selesai. Pastikan dua-duanya berkendaraan. Laki itu Abdullah raqibaini. Aku berjumpa Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Siapa berkendaraan? Aku dan Abdullah. Tapi kalau antum bikin mufrad, laki itu Abdullah raqiban, itu ada ihtimal. Ada kemungkinan yang berkendaraan Abdullah atau aku ya, itu loh. Paham? Nah, aslinya pembagian itu 4, cuma tak bikin 3 aja. Yang ihtimal nih, pahami baik-baik aja. Paham ya? Yang ihtimal tadi, yang ihtimal. Nah, ihtimal tadi apa? Kalau raqibaini itu dibikin mufrad. Laki itu Abdullah raqiban, mufrad gitu. Ihtimal yang berkendaraan itu aku atau Abdullah. Tapi kalau dibikin musanna seperti itu clear sudah. Dua-duanya berkendaraan. Bisa dipahami Abdurrahman? Naam. Kalau udah paham itu langsung naik ke berikutnya. Nah, nanti terakhir kita baca matanya. Syurutul hal wa sahibuha. Nah, syurutul hal wa sahibiha. Syarat-syarat hal dan juga syarat-syarat sahibul hal. Pertama, ini sudah kita lewati semua dalam jurumiyah dan juga mutamimah. Ini sekedar mengulang kembali sehingga ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang kurang sempurna, sempurnakan di sana. An yakunal hal nakiratan. Hal itu harus nakirah. Harus apa, Bang? Harus nakirah. Fa in jaa bil lafdin ma'rifah. Kalau datang dengan lafaz yang ma'rifah, wajib ta'wiluha ila nakirah. Wajib mengubah. Ta'wil itu taghyir artinya. Taghyir, wajib mengubah makrifat tersebut dengan nakirah. Contohnya, jaa Muhammadun wahdahu. Muhammad telah datang dalam keadaan sendirian. Wahdahu. Makrifat nakirah adalah wahdahu, makrifat nakirah. Makrifah. Taunya mudhaf dan dhamir. Ada pertanyaan, Ustaz, itu hal kok makrifah ya? Kita katakan wajib ditawil ke nakirah, takdirnya jaa Muhammadun munfaridan. Munfaridan nakirah enggak, Abdurrahman? Nakirah. Ini sama kasus dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ai munfaridan la syarikalah. Paham? La ilaha illallah wahdah ai munfaridan. Mafhum? Bisa dipahami? Harus clear ini, harus paham. Yang kedua, an yakunal halu mustaqqan. Hendaknya hal itu mustaq, pecahan, diambil dari sesuatu. Mustaq itu alladzi yu'khadz min ghairihi. Lawannya jamid. Mustaq itu alladzi yu'khadzu min ghairihi, yang diambil dari yang lainnya. Itu namanya mustaq. Sedangkan jamid alladzi la yu'khadz min ghairihi. Jamid itu yang tidak diambil dari yang lainnya, enggak ada pecahannya.
Paham? Kalau mustaq itu alladzi yu'khadz min ghairihi, yang diambil dari yang lainnya itu mustaq namanya. Mafhum? Jadi nanti kalau antum tanya definisi mustaq itu apa? Alladzi yu'khadzu min ghairihi, yang diambil dari yang lainnya. Mafhum soal ini? Abdullah? Nah, kita lihat. Syarat hal itu harus mustaq. Fa in jaa bil lafdin jamid, kalau datang hal bentuknya jamid, lafaznya jamid, wajib ta'wiluhu ila mustaq. Maka wajib mengubah yang jamid tersebut kepada mustaq. Contohnya, jaa Muhammadun qamaron, qamar. Muhammad datang dalam keadaan seperti bulan. Wah. Qamaron ini apa? Enggak ada qamar yukmuru, qamaron enggak ada. Jamid dia. Diubah menjadi mustaq, mudian. Jaa Muhammadun mudian. Muhammad datang dalam keadaan berseri-seri. Mudian jelas mustaq. Ya kan? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Mafhum insyaallah? Na'am. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua biar tambah jelas, jaa Zaidun asadan. Zaid datang dalam keadaan seperti singa. Wih, apanya ini? Asad ini kan, asadun ini kan mustaq atau jamid Abdurrahman? Jamid, ada asad dari asudu enggak ada. Nah, diubah menjadi mustaq syuja'an. Jaa Zaidun syuja'an. Artinya apa? Zaid datang dalam keadaan pemberani. Dipermisalkan oleh singa. Karena singa itu biasanya dijadikan permisalan untuk orang yang pemberani. Kenapa? Karena gelar singa aja apa? Malikul Ghabah, raja hutan. Malikul Ghabah, raja hutan. Faham maksudnya nih? Yang ketiga, an yakuna waqi'an ba'da tamamil kalam, ai ba'da jumlatin tammah. Hendaknya hal itu jatuh setelah kalam yang sempurna. Apa makna kalam yang sempurna? Maksudnya adalah ba'da jumlatin tammah, setelah kalimat yang sempurna. Kalam yang sempurna itu kalimat yang sempurna. Suatu kalimat, suatu kalam dikatakan sempurna atas ini. Kapan itu? Ba'da an akhadhal fi'lu fa'ilah aw mutada' khabarah. Setelah fi'il mengambil fa'ilnya dan setelah mutada ada khabarnya. Paham? Itu kata sempurna. Jadi kalau cuma fi'il tanpa fa'il belum sempurna. Mutada tanpa khabar belum sempurna, itu loh. Paham? Karena hal ini umdah atau fadlah, Abdurrahman? Fadlah. Paham ya? Semua maf'ulat itu fadalat semuanya. Paham ya? Maf'ulat. Oh ya. Mau maf'ul bih, maf'ul ini semua itu fadalat karena datang setelah kalam yang sempurna itu loh. Setelah fi'il dan fa'il atau mubtada dan khabarnya. Bisa dipahami antara na'am. Sehingga hal itu termasuk fadlah. Jangan sampai antum keliru dalam mendefinisikan fadlah. Fadlah itu cuman na'am barakallahu fikum, kalimat tambahan yang sempurna tanpa dia. Itu kurang tepat. Itu definisi itu ada juga seperti itu. Jadi kalimat tambahan yang datang kalimat tambahan yang tanpa dia pun sempurna maknanya. Paham ya? Jadi kadang ada definisi seperti itu tuh keliru definisinya. Kenapa? Karena kadang-kala ada kalimat tambahan fadlah ini kalau tanpa dia enggak sempurna gitu loh. Makanya ungkapan yang tepat fadlah itu adalah kalimatun zaidah utiyat biha min ajli tamami makna. Kata tambahan yang didatangkan dengannya untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan makna yang datang setelah kalam yang sempurna, itu fadlah. Contohnya apa? Wala tamshi fil ardi marahan. Marahan hal atau bukan? Hal. Kalau antum buang marahannya sempurna maknanya rusak. Kamu jangan berjalan di muka bumi. Mosok dilarang berjalan di muka bumi. Yang dilarang itu dalam keadaan marahan, sombong. Bisa dipahami? Jadi definisi paling bagus itu fadlah itu ya yang ana sebutkan kemarin itu. Kalimatun zaidah utiyat biha min ajli barakallahu fikum tamami makna. Suatu kata tambahan yang didatangkan dengannya dalam rangka apa? Untuk menyempurnakan makna dan jatuhnya setelah kalam yang sempurna. Saya paham misalnya nih, wala tamshi fil ardi sempurna, ada fi'il ada fa'il, tamshi, fi'il fa'ilnya ada. Paham ya? Nah, makanya marahan itu hal. Yang keempat, an yakuna sahibuhu ma'rifatan. Hendaknya sahibul halnya itu ma'rifah. Yang antum kasih hal, yang antum jelaskan keadaannya itu harus ma'rifah, itu pada asalnya. Wa qad jaa sahibul hal nakiratan. Ini tambahan ini. Mungkin di dalam jurumiyah belum dibahas, di mutamimah sudah. Paham ya? Dan terkadang datang sahibul hal itu nakirah, tapi walakin bi musawighin min musawighat. Tapi dengan apa?
dengan salah satu faktor dari faktor-faktor yang bolehkan. Musawwigh itu mujawwiz artinya. Musawwigh itu mujawwiz. Paham ya? Boleh datang sahibul hal nakirah tapi dengan mujawwiz, dengan faktor alasan yang membolehkan. Paham? Abdurrahman, kita lihat dulu ya. Na'am. Ana sebutkan ini di antaranya aja, enggak semuanya karena ada yang lain. Al-musawwighatu katsiratun minha. Musawwighat, mujawwizat, faktor-faktor yang bolehkan mendatangkan sahibul hal nakirah itu banyak. Minha di antaranya takhsisuhu bisifah. Kita mengkhususkan sahibul hal yang nakirah tersebut dengan sifat. Kita kasih sifat di situ. Misal contohnya ja'a rajulun salihun raqiban. Ini tanpa saleh, ja'a rajulun raqiban enggak boleh. Telah datang seorang laki-laki yang dalam keadaan kendaraan enggak boleh. Karena rajulun nakirah. Harus ada al, atau masuk kasih al, ja'a rajulu. Paham ya? Ja'a rajulu. Paham ya? Baru bisa. Tapi kalau ja'a rajulun, kalau mau dibisakan bisa tapi harus kasih apa? Nah, barakallahu fikum dikhususkan dengan apa? Dengan sifat. Paham ya? Ja'a rajulun salihun. Paham ya? Ja'a rajulun salihun. Paham ya? Nah, itu baru bisa. Telah datang seorang laki-laki yang saleh khusus. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Ja'a rajulun salihun raqiban. Telah datang lelaki yang saleh dalam keadaan berkendaraan. Khusus sekarang. Paham ya? Khusus sekarang ya. Ada salihun di sini. Tanpa saleh, ja'a rajulun belum boleh. Karena masih nakirah. Bisa dipahami ini? Ihsan? Ja'a rajulun salih raqiban baru bisa. Yang kedua, ta'khiru sahibil hal, yaitu mengakhirkan sahibul hal. Taruhlah seperti ini contoh yang bebasnya. Raqiban ja'a rajulun. Paham ya? Diakhirkan seperti ini. Raqiban ja'a rajulun. Walaupun sebagian mereka ada yang mengatakan enggak bisa hal itu mendahului nam fi'il dan juga sahibnya. Tapi sebagian mereka barakallahu fiik memperbolehkan. Tapi surahnya enggak seperti ini surahnya. Ja'a raqiban rajulun. Paham ya? Kita ngambil yang selamat aja ya. Nah, ja'a raqiban rajulun. Ja'a raqiban. Nah, barakallahu fiik rajulun. Jadi yang mendahului itu hal, mendahului sahibul hal. Paham ya? Sahibul halnya diakhirkan. Yang nakirah ja'a raqiban rajulun. Paham? Ini boleh kenapa? Karena rajulun ini sahibul hal yang nakirah diakhirkan itu loh. Paham? Saya pahami, Bang? Na'am. Kemudian yang ketiga, idzafatun nakirah ila nakiratin ukhra. Menyandarkan isim nakirah kepada nakirah yang lain. Kaedahnya, kapan suatu isim yang nakirah menjadi ma'rifah? Kalau mudhaf kepada ma'rifah. Nah, sekarang kalau isim nakirah mudhaf kepada nakirah yang lain, apakah memberikan faedah nakirah? Bukan, tapi taksis namanya. Paham ya? Taksis. Taksis itu derajatnya di atas nakirah di bawah ma'rifah. Khususnya itu tidak sampai seperti ma'rifah, keumumannya tidak sampai seperti nakirah. Itu namanya taksis. Paham ya? Nah, jadi fauqal nakirah tahtal ma'rifah. Manzilah baina manzilatain. Atau yang semisal itu ya. Nah, barakallahu fiik. Nah, kita khususkan dengan apa? Dengan nakirah disandarkan dengan nakirah yang lain. Contohnya ja'a waladu rajulin raqiban. Nah, ja'a waladu rajulin raqiban. Oh, tadi bagian ya, Afan ya. Sudah benar ya, bagian tadi, bagian Afan. Ja'a waladu rajulin bagian. Telah datang anak seorang laki-laki itu dalam keadaan menangis. Waladu nakirah atau tidak? Nakirah mudhaf kepada nakirah yang lain. Faedahnya apa? Taksis. Bisa dipahami Abdullah? Na'am. Di sini namanya musawwighat. Kesimpulannya sahibul hal harus apa awal mulanya? Harus ma'rifah. Boleh datang sahibul hal nakirah tapi harus ada apa? Musawwigh. Musawwigh. Ada mujawwiz, faktor yang memperbolehkannya. Mafhum? Nah, cocoknya hal ini diartikan dalam keadaan. Dan cocoknya jatuh sebagai jawaban pertanyaan kaifa. Tapi dilihat dari siyak dan konteksnya. Faham? Sebenarnya pembahasan hal ini masih panjang, cuman kita baca dari sini. Nanti kalau dimudahkan kita singgung dikit besok atau kapan-kapan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa wasfun fadlatun. Hal itu sifat yang fadlah, sifat tambahan. Karena bentuknya kayak sifat. Menjelaskan keadaan tapi bentuknya kayak sifat. Yang gitu kadang-kadang diartikan yang. Seakan-akan gitu kan ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad telah datang ya. Kadang diartikan yang itu cocok juga. Kadang
Karena dia jelas sifatnya, sifat datangnya Muhammad kayak apa itu loh. Paham ya? Sifat datangnya Muhammad kayak apa? Ya kau fi jawabi kaifa. Dia jatuh sebagai jawaban kaifa. Tapi dilihat apa siyak dan konteksnya. Kadarabtul lissa maktufan. Lissa itu sarik. Lissa itu sarik pencuri. Aku memukul pencuri maktufan dalam keadaan terbelenggu tangannya. Diikat tangannya. Ewa. Nah sekarang darabtul lissa maktufan. Siapa yang terbelenggu? Siapa yang terikat tangannya? Pencurinya atau akunya, Bang? Pencurinya, berarti menjelaskan maf'ul di sini. Ya kan? Menjelaskan maf'ulnya. Lissa itu sarik, pencuri. Ewa. Ada pertanyaan, kaifa darabtal lissa? Nah, kaifa darabtal lissa? Bagaimana ketika kamu memukul pencuri tersebut? Darabtul lissa maktufan. Cocok enggak? Cocok. Dalam keadaan terbelenggu. Wa syartuhat tangkir, syaratnya nakirah, dah kita lewati. Syaratnya nakirah hal. Wa sahibiha ta'rif, syaratnya sahibul hal ta'rif apa ta'rif? Ma'rifah. Awit taksis, taksis boleh nakirah tapi taksis. Sahibul hal boleh nakirah tapi taksis ini. Naam. Awit ta'mim, ta'mim itu nanti lafadznya barakallahu aslinya nakirah fi siyaqin nafi. Memberikan faedah umum ta'mim. Ta'mim itu kalau dia itu nakirah tapi didahului oleh penafian. Paham ya? Naam. Didahului oleh penafian itu nanti faedahnya umum. Paham ya? Itu namanya ta'mim. Nanti kita lihat. Kalau disebutin sini. Awit ta'khir, ta'khir ini tadi, ta'khir. Ta'khir sahibul hal. Paham ya? Nah, jadi sahibul hal aslinya ma'rifah boleh. Itu hukum asalnya ma'rifah. Boleh nakirah taksis tapi. Paham ya? Boleh juga nakirah ta'mim. Harus ada nafi sebelumnya. Boleh ta'khir, ta'khir ini. Ja'a raqiban rajulun. Paham? Ayo kita lihat. Nahu khusy'an absaruhum yakhrujun. Yakhrujun jelas kan? Yakhrujun ma'rifah di situ. Wawul jamaah. Ya enggak? Nah, wawul jamaah dhamir. Dhamir ma'rifah atau tidak Abdurrahman? A'raful ma'arif. Ma'rifah yang paling ma'rifah dhamir. Kemudian fi arba'ati ayyamin sawa'an. Arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin, syahidnya arba'ati ayyam sawa'an, sawa'an hal. Sahibul halnya mana? Arba'ati ayyam. Nakirah mudhaf dan nakirah yang lain. Taksis. Paham belum? Abdullah mafhum? Arba'ati ayyam, arba'atun nakirah enggak? Nakirah ayyam, nakirah enggak? Nakirah. Nakirah mudhaf dan nakirah yang lain. Faedahnya apa? Taksis. Nah, yang nafi, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun. Laha mundhirun situ fi mahali nasbin nanti sebagai hal. Paham ya? Lah mana sahibul halnya? Qaryah. Qaryah kan nakirah. Nakirah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Ma wa ma ahlakna. Paham? Min qaryatin, seakan-akan tuh kalau seandainya bukan ayat, seakan-akan wa ma ahlakna qaryatan. Cuman min kalau dalam Al-Qur'an ya, kalau dalam Al-Qur'an dilihat di sisi lughah kok ternyata tambahan, jangan sebut zaidah. Kan kita lewati kemarin ya. Kalau dalam ayat Al-Qur'an kok bentuknya kalau secara bahasa kok itu tambahan, jangan dikatakan zaidah. Karena ungkapan zaidah seakan-akan enggak ada maknanya, tapi silatun wa taukid. Silatun wa taukid, penguat dan sekaligus apa? Sebagai silah penyambung dan penguat. Paham ya? Karena Allah Taala tidaklah meletakkan dalam Al-Qur'an melainkan faedahnya ada gitu loh. Paham ya? Wa ma ahlakna min qaryatin, seakan-akan wa ma ahlakna qaryatan, dan tidaklah kami membinasakan suatu kampung melainkan sudah ada orang yang dalam keadaan di situ ada yang memberikan peringatan. Faham soal ini? Nah, barakallahu fiik. Syahidnya qaryatin nakirah di situ. Boleh kenapa? Karena ada ta'mim. Ta'mim dari mana? Yaitu nakirah fi siyaqin nafi. Mana nafinya? Ma. Nakirahnya mana? Qaryatin. Mafhum Abdurrahman? Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir, liman yata muhsan talalun. Liman yata muhsan talalun itu potongan dari pantun. Syahidnya di sini barakallahu fiik takhir. Talalun ini artinya talalun liman yata muhsan. Mayyah itu nama perempuan, ismul mar'ah. Mayyah, namanya Mayyah namanya. Makanya liman yata, karena mamnu min as-sarf, dia jarnya dengan fathah, limanyata, lamnya huruf jar. Aslinya tolalun limanyata muhisan. Di karangan tolalun ini nakirah, kan enggak boleh jadi sahibul hal. Diakhirkan baru boleh. Paham? Nah, paham salah ya? Nah, kalau ini mau biar tambah jelas lagi ini juga bisa. Yang ini masih tambah lagi bisa jelas. Yang tambah jelas lagi ya.
Contohnya gini, kalau di surahnya seperti ini juga bisa. Nah, fiddari baqiyan rajulun. Fiddari baqiyan rajulun. Di dalam rumah ada seorang laki-laki dalam keadaan menangis. Takhir. Aslinya rajulun fiddari baqiyan, tapi kan enggak boleh. Shahibul hal nakirah. Paham ya? Makanya diperbolehkan kalau diakhirkan shahibul halnya. Paham? Fiddari baqiyan rajulun. Liman yatamu hisan qalalun. Paham? Ini jelaskan tentang barakallahu fikum perempuan tersebut dalam keadaan muhis. Muhis itu barakallahu fikum sudah diatur. Istilahnya apa ya? Istilahnya barakallahu fikum ganas gitu loh. Paham ya? Allah musta'an, atau antum terjemahkan bagaimana lah? Dari kata ya semacam maknanya wahsi. Jadi kayak liar gitu, sudah diatur. Paham ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita ambil. Masih ada lagi sih pembahasan hal yang sudah antum lewati juga. Hal kadang jar majrur, hal kadang dzaraf. Itu enggak perlu antum tulis, tapi antum ulang sendiri ya. Kalau bentuknya dzaraf atau jar majrur atau jumlah, tinggal di jumlah nanti. Wal jumlah min kadza fi mahallin nasbin hal. Untuk masalah jumlah antum ingat ya, apa kaidahnya? Al jumal ba'dal ma'arif ahwal, wal jumal ba'dan nakirat sifat. Itu diletakkan di benak antum. Ada kalimat setelah ma'rifah itu hal. Datang kalimat setelah ma'rifah hal. Jaa Zaidun apa? Yarkabu. Yarkabu jumlah atau bukan? Jumlah. Datang setelah ma'rifah yaitu Zaidun fi mahallin nasbin hal. Wal jumal ba'dan nakirat sifat. Contohnya jaa rajulun yarkabu. Yarkabu jumlah bukan? Jumlah. Rajulun nakirah enggak? Nakirah. Yarkabu fi mahalli raf'in sifat untuk rajulun. Paham ya? Nah itu seputar itu aja. Kalau yang bentuknya dzaraf atau jar majrur, jaa Zaidun alal farasi. Jaa Zaidun alal farasi. Zaid datang dalam keadaan di atas kuda. Berarti takdirnya apa? Jaa Zaidun mustaqirran alal farasi. Selesai. Jar majrurnya muta'alliq. Ya enggak? Nakdirkannya mansub. Paham? Nah, qama Muhammadun amamal masjidi. Qama Muhammadun amamal masjidi. Amama dzaraf atau bukan? Dzaraf. Takdirnya qama Muhammadun mustaqirran amamal masjidi. Sudah tahu caranya? Sudah clear insyaallah? Enggak ada iskal? Diulang sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.